Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gagal. Jalannya gak roto. Nah, hasil. Jadi penulis kali ini mau coba lagi ya, eco riding dengan menggunakan uh, apa jenengnya, Linos. Jadi kemarin penulis sudah coba ngitung kilometer ya, pakai eco riding sebentar 55 km per liter karena nggak berhenti. Sekarang ini dari pulang kerja langsung di reset, langsung dipakai. Nanti penulis pakainya sampai ke tempat biasanya melakukan 0-100. Itu kemarin dengan aditif Honda Engine Cleaner ya sebenarnya nggak ngaruh juga, masih nggak pakai Honda Engine Cleaner ya hasilnya segitu paling 48,9 km per liter 48,5 km per liter. Penulis harapkan dengan pakai Klinos ini bisa dapat lebih baik dari 48,5 km per liter ya. Kondisinya sama ya, kondisinya eco riding ya, kecepatan maksimal 55 lah ya, padahal kemarin ya sempat 57 juga ya. Kemarin ngikutin arus juga, kalau pelan ya pelan. Dilihat bisa dapat berapa, apa bener kalau pakai Klinos itu bisa lebih irit. Ini adu eco riding dengan eco riding ya. Sekarang angkanya 49,4 km per liter. Dilihat lah sampai sana nanti bisa nggak lebih dari 48,5. Oh ya, untuk bahasan kali ini penulis ingin bahas mengapa kok kadang penilaian oli penulis itu beda dengan yang lain. Barusan ada yang pro ya, nyoba Mestran Super dibandingkan dengan Enduro. Wah, kok beda ya, kalau saya lebih enak Enduro. Tapi ya ternyata karakteristiknya lain ya. Karakteristiknya beda. Penulis nggak ngerti pemakaiannya seperti gimana. Kalau penulis sendiri makainya ya terutama gaspol. Jadi oli yang nggak tahan gaspol itu yang kena kritik duluan. Ya walau penulis tentu juga menilai di RPM rendah juga, karena penulis sudah sering coba banyak oli ya menilainya agak beda. Ada beberapa hal yang penulis nggak bisa lakukan. Yang satu adalah oli bikin mesin panas. Ini maaf, penulis gak ngerti ya cara merasakan panas di motor ini. Mau merasakan panas di mananya ya, nggak ada ya di NMAX ini tempat untuk merasakan panas. Sementara itu ya yang lain-lain misalnya ya sandalan
terus naik motor bebek atau motor laki gitu ya, ya kerasa. Ya entah panas dari knalpot, panas dari mesinnya, atau panas dari radiator, beda lah ya. Jadi panas itu ya sesuatu yang sulit penulis rasakan. Mau ngerasakan panas di mana? Mesin ya dingin, nggak bisa ngerasakan panas dari mana. Mesin juga di bawahnya jok ini, terus bawahnya jok ini nutup semua. Ada udara itu ya juga di depan sini, di kolong depan sini. Habis apa di belakangnya selapor depan ya, di belakangnya ban depan. Dari belakangnya ban depan ngalir ke belakang. Mesinnya pas belakangnya penulis. Udara panas ya keluarnya juga bukan ke kaki, karena kayak radiator itu nyedot kan udara dari kanan dihembuskan ke kiri atau ke bawahnya mesin. Nggak bisa merasakan panas. Nah, cuma ya penulis harapkan kalau ada yang review oli gitu ya, kalau bilang panas, panasnya itu di mananya? Panas di mesinnya kah, di pembakarannya kah, atau di radiatornya kah? Kalau radiatornya air juga beda daripada radiatornya oli. Kalau radiatornya oli tentu oli yang punya daya hantar panas lebih baik ya, itu akan membuat radiator lebih cepat panas. Jelas. Kalau radiatornya air, maka panas itu sumbernya dari pembakaran. Ya sama kayak panas knalpot lah. Panas silinder. Panas knalpot dan panas silinder ini dihasilkan ya karena dari pembakaran. Jadi ada bagian olinya yang membuat pembakaran itu jadi lebih panas. Entah itu bagus atau jelek, penulis nggak tahu lah ya. Tapi yang jelas memang ada perbedaan. Ada oli yang bikin pembakaran lebih panas, ada yang enggak. Ada juga pembakaran yang jadi pre-ignition juga. Istilah LSPI ya, low speed pre-ignition itu kan juga timbul gara-gara olinya juga, nggak cuma dari bahan bakar. Jadi oli itu bisa mempengaruhi pembakaran. Jadi pembakaran bisa makin panas atau makin dingin karena oli. Irit ya, gak sempat mandek. Yang kemarin itu sampai sini 43,5. Ya wes lihat aja lah nanti sampai sana nanti berapa angkanya. Terus yang berikutnya adalah panas dari mesin. Nah ini bedakan ya panas dari pembakaran dengan panas yang dihasilkan oleh mesinnya. Ya cukup sulit saya membedakan lah, wong mesin jadi satu. Cukup sulit membedakan. Karena ya kadang panas dari silinder itu menjalar ke bagian yang dekat kaki juga. Sulit emang membedakan. Tapi biasanya panas yang dihasilkan oleh mesin itu
diiringi juga oleh suara kasar. Jadi kalau suaranya kasar, eh, itu pasti ya mesin jadi panas. Apalagi ya, jadi panas itu bisa panas dari mesinnya, panas dari pembakarannya, dari radiatornya, dari coolant yang air atau yang oli. Habis itu adalah dari sisi transmisi ya. Jelas karena ya penulis nggak pakai transmisi motornya, nggak ada sistem transmisinya. Motor penulis matic ya, mau bagaimana lagi, karena ya namanya transmisi, kopling manual itu beda, itu butuh resep tersendiri lah ya. Nah yang protes bilang enduro ya, enduro 20W50 itu lebih baik daripada Mesran 20W50, itu ngomongnya ada dua, dari pelepasan panas dan dari transmisinya. Jadi transmisi itu terasa enak lebih lama ketika pakai enduro. Transmisi ini juga ya sebenarnya kompleks ya, karena transmisi itu dipengaruhi oleh setelan transmisinya juga ya, setelan koplingnya juga. Kalau di bebek terutama ya, itu kan ada setelan baut, setelan di sebelah kanan biasanya, itu bisa ngatur setelan enak atau enggaknya dari situ. Ya tentu dari kesehatan kampas koplingnya juga ya. Entah ya, kalau review oli orang jarang-jarang ngomong slip kopling, padahal ya penting juga itu. Sama-sama oli Jazo MA, ada yang mudah slip kopling, ada yang enggak. Kadang ya beda-beda, kayak ada yang review motul itu ya, ada yang ngomong motor 5100 gak enak, mudah selip kopling, enak 300W. Ada yang sebaliknya bilang 300W gampang selip kopling, yang enak 7100. Nah, tapi ternyata yang 7100 gak enak, mudah selip kopling, enak 300W. Wis muter-muter gitulah, beda-beda kayaknya ya. Ya mungkin karena bahan kopling itu beda-beda ya. Yang sering juga tanya itu adalah kalau minyak goreng ini nggak ngerti ya, penulis nggak pernah nyobanya ngerasakan 50-50. Tapi ada anggota grup yang motornya bebek, motornya laki, dia pakai rasio 50-50 minyak gorengnya. Ada yang pakai motor laki rasionya 15%. Ada juga yang pakai 10%. Oh ternyata slip. Terus dijelaskan bahwa slipnya karena motornya pakai kopling racing. Terus kalau itu ya nggak ngerti ya, maaf penulis nggak bisa eksperimen minyak goreng berapa persen kalau di motor lagi. Tapi yang 50% aman ada, yang 15% aman ada. Yes, mohon kalau ada yang pernah melakukan 50-50 di motor laki atau motor bebek silahkan share ya.
Ya, ini sudah sampai lampu merah. Berapa nih angkanya? Matikan mesin, nyalakan. Lima 51,5 ya, hasilnya lebih baik. Sekarang ini uji 0-100 dah. Nunggu lampu merah dulu. Ya, moga-moga speedometernya tetap kelihatan. Ini sekarang 0-100, yang kemarin itu habis berhenti atau jalan pelan lama tenaganya enak. Ini kalau beneran nambal bocor maka ya harusnya ini waktunya bagus. Nggak tahu ya waktunya bagus atau jelek ini. Kayaknya tadi lumayan bagus ya. Nggak tahu lagi lah. Nggak tahu lagi dah ini feelingnya gimana. Minim lebih bagus dari yang kemarin, itu sudah lebih baik lah ya. Tapi ketika feeling menulis pakai Klinos, ya penulis nggak merasakan tarikan bawah makin enak. Itu artinya torsinya ada yang ngembos. Itu berarti biarkan yang lampunya jadi hijau lagi ya. Tapi hasil 51,5 tadi itu wis lumayan, itu hasilnya lebih baik dari kemarin ya. Ya mungkin bener Klinos bikin irit, tapi mungkin ya harus dicoba berkali-kali ya, karena tadi macetnya agak panjang. Karena sebelumnya penulis kalau nyoba tanpa ngerem yang apa, waktu masih pakai Honda Cleaner toh, itu bisa 55 km per liter kalau yang tanpa berhenti sama sekali, walau jalan pelan, jalan apa gitu ya. Jalan ngikutin truk besar, jalan cuma 25 km per jam. Ya, lihatlah ini hasilnya berapa lah. Oh ya, nyambung lagi ya. Perbedaan cara penulis uji oli terutama adalah dari sisi share stability, yaitu dari berapa lama oli itu jadi encer setelah dipakai kencang kayak gini. Jadi penilaian penulis itu masih menyertakan kalau olinya jadi
apa encer gitu. Jadi seberapa lama encer ketika digenjot, seberapa lama encer ketika dipakai berhari-hari. Itu salah satu ukuran penulis. Dan kayak enduro racing gitu, enduro 20W50 itu kemampuannya kurang bagus. Jadi kalau dipakai genjot tuh gitu ya, enduro racing lebih mudah encer. Terus enduro racing itu juga kurang lega gitu loh. Jadi penulis parameter yang kedua adalah lega atau tidaknya mesin. Lega atau tidaknya mesin itu ya enaknya tarikan atau enggak ketika pakai oli tersebut. Penulis tahu enak atau enggak ya pertama dari feeling, yang kedua dari 0-100 itu. Biasanya apa yang penulis rasakan konsisten dengan 0-100-nya. Oh ya, yang kemarin itu kayaknya terpengaruh oleh PRF Turbo juga, karena yang ini dipakai geber-geberan nggak begitu turun tenaganya ya. Jadi yang kemarin nggak enak gitu, kayaknya ada konflik dengan PRF Turbo barangkali ya. Yang jelas sekarang ini habis digeber-geber ya masih nggak terlalu turun lah, beda dari ketika apa sebelumnya dicampur dengan PRF Turbo juga. Ini terakhir wes ya, geber-geber gini, wah no kamera nih ya, apa kalau dideteksi nggak ada kendaraan terus ya, terus apa lampunya dibuat merah lebih cepat ya. Ya tarikan mesin mungkin lebih enak daripada ketika pakai PRF Turbo ya. Ya nanti lihatlah. Ya walau nggak seenak biasanya ya, masih cukup enak lah daripada ketika waktu pakai PRF Turbo itu. Mungkin konflik kali ya, nggak tahu lagi lah. Ya kayaknya lebih enak lah daripada ketika sambung dengan PRF Turbo. Ya nggak oke juga sih ya, mungkin karena Honda cleanernya, mungkin satu saat perlu coba cleano stock ya tanpa Honda cleaner, karena jelas kemarin performa mesin turun begitu pakai Honda cleaner. Kalau iritnya ya kayaknya sih tambah irit ya kayaknya, tapi ya itu perlu lebih banyak tes lagi lah. Karena ya kebetulan hari ini halangannya sedikit, nggak sempat macet-macet lama di tempat biasanya sebelum rel kereta api itu. Ya wis lah, untuk pengujian itu, untuk soal olinya
Kalau soal olinya sih tergantung selera ya, karena ya nggak semua orang kan kayak penulis nyobai apa namanya, nyobai 0-100 setiap hari jalan lebih dari 100 kpj kalau ada jalan, nggak kayak gitulah. Ini penulis beberapa hari ini nggak bisa top speed ya, entahlah wis kebetulan, apalagi sekarang eco riding ya. Ini nanti penulis apa, coba lagi yang apa, khusus PRF turbo, nggak isi bensin wis. Sorry, habis isi bensin dicobain, kalau efek semuanya sudah hilang, kalau akselerasi 0-100 sudah bisa 16,9 lagi, baru coba PRF turbo. Soal karat ya terakhir lah ya, gak akan terusan pakai PRF turbo aja kok ya. Kalau terusan ya penulis khawatir akhirnya karatnya merata ke dalam juga. Ini terasa lebih garang sih tengahnya pakai Klinos ya, entah hubungannya dengan karena penulis eco riding atau enggak. Karena hasil 0-100 sudah ada ya, hari ini, besoknya lagi nulis mungkin eco riding terus ya. Hari ini terakhir genjot-genjotan. Penulis masih ada 4 video belum diproses, belum diupload. Jadi penulis dahulukan yang review ini dulu. Mau bahas yang terpisah ada, contohnya yang efeknya apa, efeknya heat treatment. Jadi biasanya kan orang pingin membuat piston lebih kuat itu dibakar gitu ya, dikasih bensin atau solar gitu atau oli ya, itu dibakar, biarkan mati terus biarkan dingin. Wah, ini pasti kalau sudah dibakar kayak gini kuat ya. Kita lihat dari industrinya lah, heat treatment itu kayak gimana biar ngerti gitu. Kalau kebablasan juga gimana ya biar ngerti gitu. Soalnya kalau kebablasan ya memanasinya terlalu banyak ya, itu bisa sampai timbul gelembung ya, sampai timbul retak-retak. Ini kalau manasinya terutama panasnya terlalu tinggi. Jangan ngeremehkan kompor gas ya. Kompor gas itu bisa panas banget. Penulis pernah manasi hitching ya, aluminium, berpikir wah kalau habis dipanasi ini pasti kuat ya, aluminium keras ya, kalau buka habis penulis panasi alah ternyata malah makin empuk ya. Terus nantilah soal itu penulis tak baca-baca, tak cari-cari referensi dulu lah. Soalnya ya kasihan lah ya, mesin wis api-api saka pabrik malah dibuat makin lemah dengan dibakar-bakar gitu. Wis gitu aja lah ya. Terima kasih udah menonton. Ini tarikan gimana nih? Iya, lumayan enak lah ya. Ya wes gitu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.